Jadi untuk diketahui oleh masyarakat semuanya bahwa saya bersama-sama dengan para sahabat, para peneliti dan juga para advokat, para ahli hukum, juga para cendekiawan yang lain saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch, itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Maklumat Yogyakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga, dan insya Allah akan ke Makassar. Jadi tim kuasa hukum Dr. Tifa ini juga terdiri atas berbagai macam komponen, para ahli hukum, baik dari Jakarta sendiri maupun dari Jogja, dari Solo, bahkan sampai dari Makassar. Semua bergabung karena memang niat tujuan kita itu adalah, pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang selama ini kurang lebih paling terakhir adalah 10 tahun terakhir ini kita benar-benar tidak merasakan adanya kebenaran, adanya keadilan dan kejujuran terjadi di negara kita ini. Utamanya adalah kunci kotak Pandora dalam bentuk dugaan ijazah palsu oleh mantan pejabat yang ternyata bergulir menjadi sebuah gulungan bola salju. Apalagi ketika terakhir kali ada petinggi dari salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini pun sudah mulai speak up, menyatakan beberapa data-data yang mendukung kepada dugaan adanya persoalan fake dari ijazah tersebut, ya. Dan ini menambah data-data yang selama ini kami kumpulkan. Dan kemudian juga perjalanan dari salah satu sahabat peneliti kami, Dr. Rismon Sianipar, yang bekerja bersama tim advokat kami yang ada di Solo, yang saat ini juga sedang mengawal perkara pengadilan dalam kasus yang serupa di Solo dan Sleman, itu juga sudah melakukan observasi investigasi lapangan di beberapa titik di Jogja, di Solo, di Boyolali, di beberapa lembaga, dan ternyata hasilnya betul-betul menambah data-data yang akurat maupun valid yang diterima, termasuk beberapa dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dari Bareskrim dan yang kami pertanyakan karena dokumen-dokumen tersebut mengandung kejanggalan dan sudah ditambahkan dengan data. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Rismon melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Jadi abang, menurut saya ini nih mereka sudah buat pertahapan. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua, Roy Suryo masuk dengan Fufu Fafa, tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufu Fafa lagi. Fufu Fafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Balik lagi nih. Udah, kita udah Jadi, tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR, tapi MPR tolak. Akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang nih rata-rata pendukung Anies. Pak Razi itu pendukung Anies, ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi turun beliau. Yang kedua adalah rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita guncang kembali ke 98. Demo besar-besaran alasannya ekonomi guncang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Gagal. Itu target. Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur, digulingkan. Itu target mereka. Otak-otaknya ya mereka, Abraham Samad mereka nih, Fatul Rasi mereka. Siapa lagi? Yang relawannya sekarang jadi pentolan Fadila. Ya termasuk Roy Suryo mereka lah. Kita ngomong terbuka ya, memang mereka yang ikut. Pak Refli juga. Tapi sekarang Pak Refli Harun kelihatannya udah mulai sedikit mencuci tangan bahwa tidak terlibat di dalam teman-teman Roy Suryo CS nih. Kalau Bang Refli jujur saja saya kurang ikuti beliau. Saya lebih fokus kepada 4 orang.
4 orang dan di belakangnya selain relawan-relawan ibu-ibu. Saya fokus di situ. Jadi memang Roy Suryo, Fadila, Rismon dan Tifa dan jenderal beberapa orang itu rata-rata pendukung Anies. Tidak salah, Rismon itu pendukung Ganjar. Coba nanti cek ulang. Kalau saya salah mohon diralat. Karena ada sejarahnya ini, nanti kita akan ulas bagaimana sejarahnya Pak Rismon dari sebelum bergabung Pak Roy Suryo di segmen sebentar. Nah, sekarang saya ke Bung Frit dulu mengenai TPUA. Mohon maaf pemirsa, ini tidak bermaksud untuk rasis. Jadi ini kita melihat rasionalitas dalam berorganisasi. Ada tim pembela ulama dan aktivis. Nah, Bung Frit yang pernah bergabung di dalam teman-teman bersama teman-teman ini, apa motif ini tim pembela ulama harus terjun untuk memburu ijazah Pak Jokowi? Apakah ada konektivitas antara organisasi ini dengan ijazah Pak Jokowi? Sebelum masuk ke situ, saya selesaikan yang pemakzulan. Di dalam Undang-Undang 7A, 7B, Undang-Undang Dasar 45, syarat untuk menggulingkan atau memakzulan kalau impeachment presiden dan wakil melanggar dulu pengkhianatan negara, suap, korupsi. Emangnya Gibran lakukan itu? Tidak memenuhi kriteria. Kalau memang tidak memenuhi kriteria, kenapa KPU menetapkan? Kenapa ada proses pemilihan? Kenapa disumpah, dilantik? Kalau sudah selesai dilantik, maka secara konstitusi Prabowo Gibran sah secara hukum. Tidak ada yang bisa bantah. Jadi menurut saya nanti voting di DPR juga 7 fraksi lawan 1 fraksi. PDIP untuk sementara oposisi. Kalah voting, maka ini tidak akan dibawa ke MPR. Secara DPR suara koalisi di Prabowo Gibran lebih kuat. Enggak, jadi Masalah, gini, sebelum masuk ke nanti ke MPR DPR, menurut saya DPR MPR pun isinya manusia-manusia waras gitu loh. Mereka menurut saya akan sangat konyol ya kan apabila mereka memberikan ruang terhadap usulan dari hanya 300 orang ini, dan usulan ini tidak berlandaskan fakta-fakta hukum atau konstitusi kita dan termasuk riset ya kan. Sedangkan di DPR sendiri itu masih banyak yang harus mereka kerjakan. Ya, undang-undang. Ya, masalah apa namanya? Perampasan aset. Undang-undang perampasan aset, terus undang-undang pemilu, undang-undang PPRT, undang-undang Polri, undang-undang KUHP, ya kan? Nah, ini kan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh DPR, ya kan? Daripada sekedar hanya untuk apa ya, memberikan ruang gitu loh, memberikan panggung kepada 300 orang ini yang menurut saya ya kan isinya adalah orang-orang pecundang dan barisan sakit hati. Iya, bener nggak? barisan sakit hati. Nah, ini kan ada juga pernyataan dari PDIP Pak Ganjar yang mengatakan bahwa isu pemalsuan ini akan sangat sulit karena harus berhadapan dengan 2/3 suara di parlemen gitu. Jadi hal-hal seperti ini bisa dilihat lebih jauh. Tetapi kalau ada pemaksaan, tadi pertanyaan saya, maksud saya tadi bahwa mungkinkah ini MPR bisa melanggar konstitusi atau tidak jika dipaksakan? Kesimpulannya begini, kalau MPR lakukan itu kita turun demo. Itu kan rumah rakyat, bukan rumah mereka. Kita turun bongkar, kita duduk di itu, di yang 98 orang dulu, kita masuk.